Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di The Greystone Channel dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Nah, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data terkait dengan PBOC Loan Prime Rate. Ternyata kemarin mengalami fase penurunan, yang berarti adalah suku bunga di China ini sudah turun, teman-teman, dari 3,4%, 3,45% menjadi 3,35%. Penurunan suku bunga ini tentunya akan meningkatkan likuidasi dari pasar China. Otomatis perekonomian akan lebih longgar dan juga lebih bisa bergerak, teman-teman. Ini merupakan sebuah indikasi bagus untuk kedepannya. Market China kemungkinan ekspornya akan semakin lancar, kemudian industri di dalam negeri mereka juga akan semakin lancar. Lalu kemarin juga ada data terkait dengan Eurogroup meeting, dan di perdagangan hari ini akan ada data dari member European Central Bank yaitu Lynn akan speech. Kemudian juga ada data penjualan rumah lama dari Amerika Serikat. Ya, mungkin bisa memberikan impact, bisa tidak juga, teman-teman. Tapi apapun itu, tetap waspada terhadap pergerakan dari pasar. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pemberitaan yang sangat-sangat panas belakangan ini, aku mau forward satu event dari CoinEx ya. Jadi CoinEx lagi ngadain event saat ini, di mana nama eventnya adalah mulung bareng CoinEx. Jadi hadiahnya adalah tiket CoinFest dan juga subsidi untuk transportasinya ke Bali, teman-teman. Teman-teman bisa ikutin event ini di bulan Agustus tanggal 22 sampai 23 dan tiketnya sudah bisa diperebutkan sampai periodenya itu di tanggal 4 Agustus 2024. Nah, caranya buat teman-teman yang pengen ikutan, teman-teman wajib punya akun CoinEx. Tenang aja, ini nggak perlu KYC, nggak perlu pakai KTP, teman-teman tinggal bikin akun dengan email sama password aja, guys. Jadi gampang banget dan simple ya. Masukkan email, password, akun kalian sudah jadi. Kemudian teman-teman tolong isi form yang sudah disertakan di sini. Jadi nanti formnya aku taruh di kolom deskripsi ya. Silakan masukkan email kalian. Username ini bebas, username-nya nama gaul aja pakai atau anonymous nggak apa-apa. Teman-teman juga bisa pilih timnya ya. Di sini timnya teman-teman bisa pakai yang seputar investasi. Itu adalah tim kami, guys. Kemudian teman-teman bisa langsung confirm, klik centang lalu kirimkan form kalian. Nah, hadiahnya itu ada berbagai macam hadiah, teman-teman. Yang paling tinggi ada 600 USDT yang akan diberikan kepada satu pemenang. Kemudian masih ada 3 tiket CoinFest trip. Ini tiket sama subsidi ke Bali ya. Terus juga ada 15 merchandise box yang bisa teman-teman menangin. Gitu. Jadi selain selain hadiah dari tim ini, ada juga hadiah prize pool yang akan dibagikan kepada individual. Kalau teman-teman mampu trading $10 aja, teman-teman berpeluang mendapatkan mulung prize pool, yaitu hadiahnya total sampai 1.500 USDT. Jadi dalam satu tim itu udah dikasih jatah sekitar 1.500 USDT dari CoinEx yang akan dibagi-bagikan langsung bagi teman-teman yang sudah trading ya $10. Kalau anggota timnya sedikit, otomatis jumlah dari prize pool yang dibagikan kepada setiap member yang ikut itu akan semakin besar. Makanya teman-teman jangan join di klub-klub yang udah besar ya, join di klub yang masih kecil. Gitu, guys. Nanti price poolnya otomatis teman-teman akan dapat lebih tinggi. Kemudian kalau kalian mampu trading di atas dari 10.000 US dollar, ini boleh di market spot atau di market futures, price poolnya lebih tinggi yaitu di 2.000 USDT. Nah, kalau teman-teman bingung caranya gimana, di kolom deskripsi juga aku sudah sertakan video yang bisa teman-teman ikuti. Ya, ini tutorial videonya aku udah bikinkan juga. Teman-teman bisa ikuti tutorial video ini ya untuk gimana caranya mengikuti campaign ini dengan gampang. Gitu, semoga bermanfaat dan see you di Bali, teman-teman.
Oke, kita akan langsung lihat berita-berita yang ada pada market. Nah, kemarin hari Senin kita udah dapat pergerakan yang lumayan baik menurut saya. Dari beberapa manajer investasi terlihat adanya inflow yang masuk. Kalau kita lihat dari data ini juga weekly crypto asset flow juga mengalami tren kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi dari kemarin memang indikasinya cenderung positif. Market yang masih mendominasi adalah United States, kemudian ada Swiss, ya, dan negara-negara yang lain. Kalau kita lihat dari inflow and outflow, kemarin ada BlackRock masih dalam inflow yang sangat besar, sekitar 116 juta US dollar masuk ke pasar. Grayscale kemarin juga ada arus masuk. Fidelity nggak kalah besarnya dari BlackRock, ada arus masuk yang sangat tinggi, dan mayoritas kemarin ini inflow semua, guys. Kalau kita lihat dari chart menunjukkan bahwa indikasi smart money yang masuk ke pasar Bitcoin ETF lumayan tinggi, dan ini menunjukkan indikasi yang sangat-sangat positif. Kemarin juga ada berita terkait dengan Joe Biden yang mundur ya dari pemilihan Pilpres Amerika Serikat. Oh, ini udah mepet banget waktunya, guys. Dan Partai Demokrat sudah harus memilih pengganti dari Joe Biden. Joe Biden sih bakalan mendukung Kamala Harris, yaitu wakil presidennya saat ini, ya, sebagai calon presiden dari Amerika Serikat. Dan kita akan lihat gimana proses election saat ini. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa posisi dari Kamala Harris ini 50-50 terhadap kripto. Kamala Harris belum menunjukkan pendapat ataupun pandangannya terhadap kripto, apakah dia pro atau kontra. Namun ya, satu hal yang kita bisa lihat adalah kita perlu untuk melihat seperti apa debat presiden ke depannya, karena ya ini merupakan salah satu hal yang penting untuk kita melihat seperti apa pandangan dari Kamala Harris terhadap pasar kripto. Dan kemarin meme coin Boden drop 60% ketika pemberitaan Joe Biden dinyatakan mundur. Dan meme coin Kamala Harris justru kemarin melonjak signifikan. Ya, tapi apapun itu, ini bakalan menjadi pesta demokrasi dari Amerika Serikat yang tentunya akan memberikan impact terhadap pasar saham, pasar gold, kemudian juga mungkin kripto atau Bitcoin, karena kita nggak bisa pungkiri meskipun Asia berusaha untuk mengambil kontrol terhadap kripto juga, kayak di Hong Kong ataupun di Uni Emirat Arab, namun Amerika masih punya likuiditas yang paling besar untuk pasar kripto saat ini. Mayoritas memang semuanya masih dipegang oleh Amerika, ya, teman-teman. Mulai dari kenaikan dan juga penurunan harga gold itu yang trader-trader Amerika semua. Terus juga pasar saham, ya, ada S&P 500, Nasdaq, itu juga masih punya Amerika. Dan Bitcoin pun, penambang dan lain sebagainya, itu rata-rata tinggalnya di Amerika. Dan ya, ini merupakan salah satu hal yang kita harus cermati ke depannya. Seperti apa kira-kira perspektif dari Kamala Harris terhadap Bitcoin dan juga kripto. Kemudian juga ada isu-isu lain kayak AI, dan juga beberapa peningkatan dari pasar, teman-teman. Jadi itu sih beberapa laporan dari media. Kemarin juga Elon Musk ganti foto profilnya jadi laser, Bitcoin laser. Ini meningkatkan spekulasi. Sebenarnya sih Bitcoin laser itu identik dengan identik dengan pasar bullish di tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah ikutin bull run 2020-2021 pasti tahu di mana banyak influencer yang pakai gambar matanya laser, teman-teman, kayak Michael Saylor dan juga investor-investor Bitcoin yang lain. Dan itu biasanya indikasi kalau market rally, ya, pada masa itu, karena mata laser itu baru booming di tahun 2020 sampai 2021. Dan Elon Musk sudah pakai hal yang sama. Apakah ini adalah sinyal dari Elon Musk kalau market akan bullish? Melihat dari beberapa kondisi seperti inflasi yang udah makin turun, The Fed dikabarkan bakalan pivot bahkan sebelum suku bunga sebelum inflasinya menyentuh 2%, apakah ini sudah menjadi indikasi? Kemarin juga aku sudah posting satu analisa dari Coinbase, ya, Plan B. Plan B kemarin juga udah kasih sinyal banteng yang menunjukkan bahwa indikasi bull market ini sepertinya sudah mulai masuk ke arah-arah persiapan kenaikan, teman-teman. Tapi apapun itu, semuanya adalah indikasi, semuanya adalah kodifikasi, dan kita perlu menerjemahkannya dengan
dengan hati-hati sih sebenarnya. Jadi nggak perlu FOMO juga. Ini baru indikasi-indikasi saja, guys. Kemudian berita kemarin datang dari akun X dari Pixel First. Nah, ini kan salah satu project game play to earn yang ada di Telegram. Kemarin katanya akun X-nya yang akan dipakai untuk mengkalkulasi penerima airdrop kena blokir ya. Ditangguhkan lah istilahnya seperti itu, disuspend teman-teman, dan otomatis distribusi airdrop bakalan terganggu dengan adanya hal seperti ini. Dan menurut saya ini bakalan sangat-sangat penting untuk kita melihat seperti apa pembagian airdrop ke depannya. Apakah dengan adanya pemblokiran ini otomatis pembagian airdrop ditunda ataupun bahkan ada beberapa data yang bakalan hilang. Kita tidak tahu teman-teman, tapi ya semangat aja deh buat yang udah garap airdrop ya, yang mungkin ada masalah-masalah seperti ini. Itu memang menjadi sebuah resiko sebenarnya. Tapi apapun itu, ada orang yang rezekinya memang cuan di airdrop ya, semoga semuanya tercapai ya dengan lancar. Sedikit data dari Bitcoin holder cost saat ini dalam posisi yang sudah semakin turun, teman-teman. Mungkin Bitcoin halving kemarin memberikan impact ya. Aku juga belajar sedikit, ternyata kalau Bitcoin setelah halving itu baru akan ada impactnya sekitar 6-9 bulan ke depannya. Jadi biasanya pasar baru akan rally. Misalkan nih sekarang, misalkan di bulan Mei kemarin kan kita halving. Itu baru akan ada impactnya sekitar 6 bulan ke depan. Which is itu mungkin ada di bulan November, Desember, atau mungkin lebih lama, teman-teman. Jadi ya ini sebuah matriks yang kita bisa lihat di mana saat ini para penambang Bitcoin juga masih dalam posisi yang 50-50 terhadap keuntungan dan juga biaya mereka. Kemudian juga ada holder Bitcoin cost yang makin lama udah makin turun. Ini berarti makin banyak orang yang melakukan hold terhadap Bitcoin ya. Dan saya rasa ini indikasinya mengarah ke tren yang lebih baik, teman-teman. Kemudian ada Wazir X, ini adalah exchange, crypto exchange dari India, yang mana kemarin dikabarkan dia menyampaikan bahwa reward untuk recovery hacker itu dinaikkan menjadi 23 juta US dollar. Nah, ini sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, Wazir X itu dia kena hack, teman-teman, kena serangan keamanan cyber. Ya, seluruh dananya diretas. Dan sekarang dia menawarkan nih 10% reward untuk si hacker. Kalau mau kembaliin dananya, 10%-nya silakan diambil, tapi 90%-nya please dibalikin. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Dan ya ini penawaran rewardnya sudah ditingkatkan. Dari yang sebelumnya dia menawarkan sekitar 10.000 saja. Jadi kedikitan teman-teman, akhirnya ditingkatin. Lalu ada Bitforex yang juga mengabarkan bahwa mereka akan siap untuk membagikan aset-aset yang harus dilikuidasi kepada para investor. By the way, ini adalah salah satu exchange yang juga sudah collapse. Dan beberapa dananya berupa Bitcoin akan dibagikan kepada investor. Ada juga berita terkait dengan render. Nah, ini buat teman-teman yang kemarin panik, wah kok token RNDR ku hilang ya. Wah, ini yang nyimpen-nyimpen di exchange bingung nih. Jadi dari beberapa exchange kayak Indodax, kemudian juga Kraken, terus juga ada crypto exchange yang lain itu sudah mengabarkan kalau RNDR akan migrasi dari RNDR yang berada di jaringan ERC20 milik jaringan Ethereum akan bermigrasi ke jaringan Solana. Nama tokennya akan diganti menjadi Render. Jadi kalau di beberapa exchange tidak tersedia saat ini atau token kalian hilang, jangan panik karena ini masih dalam proses migrasi token. Ya, dalam beberapa hari, aku nggak bisa mastiin kapan, tapi dalam beberapa hari ke depan, token kalian akan balik lagi ke wallet kalian. Jika in case ada sesuatu yang salah, token kalian nggak balik, silakan ditanyakan ke exchange masing-masing. Gitu guys, karena prosesnya semua akan dilakukan oleh exchange terkait. Gitu untuk kalian yang hold di exchange wallet ya. Terus ini adalah data terkait dengan unlock token. Aku mau sampaikan beberapa kripto yang bakalan unlock token di minggu ini, teman-teman. Ada GAL ya, C98, kemudian juga ada WLD, Worldcoin. Kemarin harganya drop ya WLD. Mungkin karena ada isu
terkait dengan unlock token. Terus juga ada Pendle, ACA, ALT. Ini ALT lumayan besar loh unlocknya, hati-hati. Terus ada SUI, ARB, lalu ada RON, YGG, terus Fort, Agix, ENA, Portal, Torn, Prime, OP, terus YFI, INC, Manta 9 hari lagi, DYDX juga 9 hari lagi, HNT, GMT, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung akses di token.unlocks.app ya untuk melihat informasi token-token apa atau koin apa saja yang akan ada unlocknya. Oh ya, sebagai tambahan informasi, kemarin aku juga sudah posting BNB melaporkan kemarin melakukan pembakaran ke-28. Jadi BNB di burn kembali teman-teman, sekitar 1.600.000 BNB sudah berhasil di burn. Tentu saja ini akan mengurangi jumlah supply yang beredar pada BNB, otomatis berpeluang peningkatan harga. Lalu ada Net Gerasi. Ini adalah presiden The ETF Store. Dia kemarin mentweet bahwa ada kemungkinan perusahaan ini akan meluncurkan Bitcoin, Ethereum, and Solana Holding yang akan digabung menjadi satu reksadana ETF. Lalu dari berita yang lain ada Binance Research yang mengumumkan ada beberapa proyek yang paling menarik saat ini, terutama di bidang RWA, AI, DeFi, dan lain sebagainya. Ini menurut riset mereka. Itu beberapa tambahan informasi berita. Untuk informasi lebih update-nya nanti aku akan update di komunitas Telegram. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram, langsung aja join guys. Oke, kita akan lihat gimana pergerakan dari Bitcoin. Hari ini Bitcoin bergerak di kisaran 68 ribuan. Kemarin Bitcoin sempat sedikit drop, turun sampai 66.000, tapi at the end dia balik lagi ke 68. Target kita jangka pendek masih menuju 71.000 buat Bitcoin. Dari yang aku perhatikan kemarin closing time frame weekly sangat bagus ya teman-teman. Thank you yang kemarin udah kasih komen. Oh, Bitcoin closing kemarin di kisaran 68.000 ya, di atas dari level support yang kita sudah taksir sekitar 66.000. Berarti Bitcoin closing time frame weekly-nya bagus. Dilihat dari posisi MACD juga menunjukkan indikasi yang cenderung ada pelemahan seller. Ini juga menunjukkan indikasi yang positif. Namun aku masih harus wanti-wanti guys, hati-hati juga karena MACD-nya ini belum menunjukkan indikasi selesai koreksi ya. Jadi masih akan ada kemungkinan nih Bitcoin ketahan di kisaran 71.000, let's say kalau dia bisa mencapai area tersebut. Itu teman-teman, jadi masih harus waspada. Selain itu juga kemarin BTC Dominance agak kuat ya, naik sekitar 1%. Beberapa altcoin yang kemarin keren naiknya adalah XRP naik sekitar 3%. Terus ada Celestia juga naik 3%. AEVO naik sekitar 10%. Dan beberapa altcoin lain masih lesu sih. Jadi ya mix and match lah. Kita lihat juga kemarin ada XAU yang agak sedikit koreksi ya. Si Gold ini koreksi, bearish divergence. Lalu S&P 500 kemarin ada sedikit peningkatan atau penguatan. Bitcoin dan kawan-kawan agak sedikit strong. Di sini aku melihat spekulasi bahwa market dari XAU kayaknya udah mulai melemah. Semoga aliran dananya akan masuk ke Bitcoin sehingga Bitcoin possible buat naik ke 71 ribuan. Aku nggak patok tinggi-tinggi dulu jangka pendek guys. Jadi kayaknya level tersebut cukup possible buat dicapai. Semoga aja bisa achieve di bulan ini ya. Namun setelah di level 71 kita perlu untuk lihat lagi apakah buyer masih kuat untuk posisi sekarang atau tidak. Itu sih dari smart money kemarin nggak seberapa naik tinggi. Jadi ya itu volume perdagangannya juga nggak terlalu tinggi. Tapi dari data kemarin kan ada inflow ya dari beberapa manajer investasi. Indikasi positif sih buat market. Jadi paling gitu aja. Bitcoin terindikasi positif. Semoga next target kita ke 71.000 bisa achieve. Namun harus diwaspadai karena ada level 66.000 sebagai level support untuk Bitcoin. Jadi andai kata nih tekanan jual datang lagi, Bitcoin kemungkinan akan kembali ngetes area 66.000-nya seperti yang terjadi di perdagangan kemarin. Ya sempat turun tapi akhirnya dipam balik naik lagi. Dan ya ini proses konsolidasi.
Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you banget yang udah nonton, yang udah selalu support channel ini, yang udah ngasih komen teman-teman, jadi bikin semangat aja. Gitu aja buat update kali ini ya. Buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join di komunitas diskusi kami, silakan untuk join di seputar investasi. Buat teman-teman yang garap airdrop, bisa join di seputar airdrop ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Thank you so much for watching. My name is Andre. Thank you.